Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riffi Fuadi, NIM 418, yang mana akan mempresentasikan mengenai LGBT dalam perspektif hukum Islam, hukum Indonesia, dan hukum sosial. Yang pertama, yakni untuk membangun hukum yang lebih responsif, perlu merumuskan regulasi LGBT untuk mencapai keadilan dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif Islam, yakni di Indonesia LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan Ormas Islam ditegaskan oleh Ketua Umum MUI, yakni Ma'ruf Amin, dalam konferensi pers di kantor MUI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan pasal 28. Selain itu, aktivitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tentang perkawinan. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut, aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan dalam menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Dan yang kedua, yakni dalam perspektif hukum Indonesia, secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin. Tidak hanya terdapat anak di bawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan juga dalam rancangan KUHP seperti yang telah direkonstruksi seperti pada pasal 10 ayat 2 dan 3 dan pasal 484 ayat 1 huruf F dan G dan H. Karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas yang dilakukan oleh sesama jenis. Dan untuk ketentuan pidana diikuti sesuai pasal ketentuan pidana untuk pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular. Untuk itu, selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut, yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku LGBT. Dan yang terakhir, dalam perspektif sosial, yang mana pandangan masyarakat mengenai adanya LGBT ini masih beragam, tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, ataupun keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi sosial. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwanya yang tadi, yang mana menolak praktek hubungan badan atau perkawinan sesama jenis tersebut. Ada juga sebagian masyarakat bersikap netral, menerima keadaan LGBT ini, namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.